yaitu Aku Putri Alicia Agustina, sebagai MC yang nemenin Mira. Salam kenal ya semuanya. Nah, sebelum kita mulai webinar kali ini, ada beberapa poin penting nih yang harus kita sampaikan ke teman-teman semua. Ya nggak, Put? Iya nih, benar banget. Apa aja sih, Put, poin-poin penting itu? Poin pentingnya yang pertama, teman-teman dilarang menonaktifkan suara selama webinar berlangsung ya. Tapi kalian boleh banget nih nyalain kamera bareng aku dan Kamira selama webinar berlangsung. Jangan lupa pakai virtual background-nya ya. Nomor 2, kalau kalian ada pertanyaan, kalian simpan dulu, baru nanti saat tanya jawab, kalian tulis di kolom chat dengan format yang lengkap ya. Atau kalian juga bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung ke pematerinya. Yang ketiga, teman-teman boleh banget nih nyiapin alat tulis untuk mencatat materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita nanti. Yang keempat, dimohon teman-teman untuk tetap stay hingga akhir acara karena nanti akan ada sesi foto bersama dan akan dibagikan link absen kehadiran kalian. Dan salah satu syarat dari absen tersebut harus menyertakan bukti screenshot webinar kali ini lalu diupload di story Instagram masing-masing. Dan jangan lupa mention IG Candidate College yaitu @candidate.college, lalu narasumbernya yaitu @kikahuyun dan IG moderatornya yaitu @putrialicia.ag dan @mrsbella22. Nah, itu tadi poin-poin penting yang udah disampaikan sama Kak Putri. Bagi teman-teman yang belum on cam yuk. Dan bagi teman-teman yang belum pakai filter background, boleh banget nih dicobain dulu filter background-nya. Mungkin salah satu dari peserta nih, Natania, Amara Putri, Dian Paradis, Naswa, Deborah, boleh on cam dulu yuk. Yuk on cam yuk semuanya. Aku lanjut aja ya. Nah, webinar kali ini membawakan tema yang menarik banget loh teman-teman, yaitu Rahasia Jitu, raih skor 803 hingga tembus Fakultas Kedokteran. Udah pada penasaran bukan? Tapi sebelum kita mulai, mungkin dari teman-teman masih ada yang belum tahu nih narasumber kita kali ini siapa. Oh ya, betul-betul. Siapa nih narasumber kita kali ini, Put? Narasumber kita kali ini yaitu Kak Rotel Ayun, mahasiswi Fakultas Kedokteran UNER 2019 yang lulus UTBK dengan skor tertinggi loh, teman-teman. Wah, keren banget narasumber kita kali ini, teman-teman. Aku harap webinar kali ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua yang mau mengikuti UTBK 2021 dan mendapatkan skor yang tinggi sekaligus diterima di universitas yang kalian impikan. Amin. Tapi biar webinarnya nggak kaku-kaku banget nih, kita nyapa teman-teman dulu aja kali ya. Boleh banget nih teman-teman bisa komen di kolom chat dari mana aja sih atau dari sekolah mana, siapa tahu ada yang satu sekolah atau satu daerah biar nambah relasi juga. Boleh dibuka audionya ya, kalian dari mana aja nih. Makassar dari Batam ini Kak. Ada yang dari Batam nih, jauh juga. Oh, Makassar. Makassar hadir Kak. Siap-siap Makassar. Jakarta. Bandung nih Kak Put. Balikpapan Kak. Ada kali ya dari Surabaya. Bekasi, Cimahi. Ada dari Manado nih Kak Put. Wow. Jatim. Benar-benar nih ini dari sama-sama Merauke nih kayaknya. Yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Bagi yang bisa on cam ya. Dan jangan lupa filter background-nya. Ada yang dari Malang nih. Dari NTB juga tuh, wow. Jauh-jauh ya. Kalau kalian yang ingin on mic juga nggak apa-apa. Ada dari Jogja. Dari Kaltim. Wow. Beragam. Palangkaraya, Depok hadir. Oke, biar gak lama-lama lagi. Gimana kalau langsung
kita sapa aja nih narasumber kita, Kak Put. Boleh. Halo Kak Quratul Ayun. Hai semua, salam kenal. Apa kabar nih Kak? Kabar baik dari aku, dari Sidoarjo. Lagi sibuk apa aja nih, Kak? Untuk sekarang mungkin sibuknya kuliah online ya. Karena FK jadi sistemnya tuh ngebut. Tiap bulan harus ujian. Oh, iya benar. Sebelumnya makasih banget ya Kak udah menyempatkan waktu untuk hadir menjadi narasumber di tengah kesibukan kuliah Kakak ini. Oh iya, sebelumnya izin membacakan CV dulu ya Kak. Iya, silakan. Sebentar. Udah kelihatan belum ya? Udah. Ya, bacain ya. Ini CV dari Kak Quratul Ayun. Kak Quratul Ayun adalah mahasiswi baru kedokteran yang selalu menghargai waktu, kerja keras, dan belajar hal baru. Memiliki motivasi tinggi dan pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Profilnya lahir di Sidoarjo 17 April 2001. Bentar lagi nih ulang tahun nih ya Kak. Sini juga ada kontaknya Kak Quratul Ayun. Tinggalnya di Jalan Semeru RT 4 RW 1 Desa Cimandi, Sidoarjo. Pendidikan yang udah ditempuhnya itu di tahun 2007 sampai 2013, jenjang SD di SD Negeri Percobaan Surabaya, di tahun 2013 sampai 2015, jenjang SMP di MTS Unggulan Akselerasi atau PPM Manatul Umma, di tahun 2015 sampai 2018, jenjang SMA di Madrasah Bertaraf Internasional atau PPM Manatul Umma jurusan IPA, di tahun 2018, Kak Quratul Ayun sempat menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Jember di Fakultas Kesehatan Masyarakat jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Baru dari tahun 2019, Kak Quratul Ayun ini jadi mahasiswi Universitas Airlangga jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran. Kak Quratul Ayun ini punya hobinya membaca, traveling, dan kuliner. Terus ada pengalaman organisasinya di tahun 2004 sampai 2015. Kak Quratul Ayun pernah mengikuti organisasi siswa intrasekolah sebagai anggota kerohanian Islam. Tahun 2016 sampai 2018 mengikuti Pramuka Ambalan sebagai anggota dan tahun 2018 mengikuti BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai anggota Departemen Luar Negeri. Kak Quratul Ayun juga mempunyai computer skill dan personality-nya nih bisa dilihat sendiri ya. Dan juga menguasai 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sekian nih Mir, CV dari Kak Quratul Ayunnya. Aku balikin lagi ke Kamira. Oke, terima kasih Kak Put. Keren banget nih CV dari Kak Quratul. Oh ya, udah siap belum Kak untuk pemaparan materinya? Siap-siap. Ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja ya webinarnya. Untuk teman-teman, boleh banget ambil pulpen, catatan, atau nulis di note di HP juga boleh banget nih. Karena kita akan belajar banyak banget dari Kak Quratul. Dan sekali lagi aku ingetin untuk screenshot dan upload di Snapgram Instagram kalian masing-masing dengan mention IG Kak Quratul, IG Kandidat College, dan IG moderator. Untuk Kak Quratul, dipersilahkan memulai materinya. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku memaparkan materi yang aku bawain, aku mau perkenalan diri terlebih dahulu. Namaku Quratul Ayun, aku lulusan 2018, tapi aku masuk FK UNER 2019. Di sini aku mau jelasin tentang tips and trick dapat nilai tinggi versi aku di UTBK. Sebentar. Jadi aku kan nggak tahu ya tahun ini tuh TBK-nya gimana. Jadi waktu aku 2019 itu TBK-nya tuh dibagi dua, ada TPA sama TPS.
Lalu, Suaranya besarin dong, Kak. oh iya, sebentar. Sekarang udah kedengeran? Halo? Udah, Kak. Iya, Kak, udah. Oke. Jadi untuk TPA sendiri dibagi 4. Yang nomor 1 tuh maaf, harusnya kan fisika. Jadi aku tipe, terus ada matematika, ada kimia, dan juga ada biologi. Lanjut, ke TPS-nya juga dibagi 4. Ada penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis. Lalu yang ketiga ada pengetahuan dan pemahaman umum. Dan yang keempat adalah pengetahuan kuantitatif. Halo? Halo Kak, jelas kok Kak suaranya. Oke, aku lanjut ya. Jadi kita masuk ke dalam tipsnya. Jadi untuk TPA sendiri aku bagi yang hitungan sama yang biologi. Karena biologi kan lebih ke hafalan ya. Untuk yang hitungan itu Bagi teman-teman, ya mohon maaf Kak. Bagi teman-teman yang belum unmute, segera di-mute ya teman-teman. Oke, bisa lanjut Kak. Oke, aku lanjutin ya. Untuk yang tips matematika, kimia, dan fisika dari aku tuh, aku selalu ngerjain soal terlebih dahulu. Terserah kalian mau ngerjain soal yang apa. Kalau mau yang buku, misalnya dari Wangsit, atau Zenius, atau misal dari Tryout, itu terserah kalian. Ininya kalau aku itu kerjakan soal terlebih dahulu. Aku lebih suka itu kerjain soal-soal dari tahun lalu. Aku selalu ngambil soal-soal dari tahun lalu itu 5 tahun dari tahun yang akan aku ikutin. Kayak contohnya aku ikut 2019, berarti aku harus ngeprint atau dapetin soal 5 tahun sebelum 2019. Jadi 2018, 2017, 2016, 2015, seperti itu. Fungsinya kenapa sih Kak harus ngerjain soal terlebih dahulu untuk hitungannya? Supaya kita tahu kemampuan kita itu sejauh mana. Kalau seandainya nih yang lulusan tahun ini, kan pasti kalian udah dapat materinya. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian tuh nyampe mana, itu kalian tes dengan kalian mengerjakan soal terlebih dahulu. Nanti kalau kalian sudah mengerjakan soal itu, nanti kalian tahu, oh aku kurangnya di bab ini, oh aku kelebihannya di bab ini. Tadi yang kurangnya aku harus mengulas lagi, seperti itu. Aku selalu mengerjakan soalnya itu waktunya tuh real seperti UTBK. Tapi kan kalau misal UTBK itu kayak misalnya ada 25 soal, waktunya 20 menit. Nah, kalau aku itu biasanya ngerjain soalnya itu 1 menit 1 soal. Contoh, kalau misalnya matematika nih, aku ngerjain 60 soal. Ya udah, artinya aku mengerjakan soal itu harus selesai 60 menit. Nah, gimana Kak kalau seandainya kita nggak bisa gitu kan? Nggak apa-apa, kalau misal nggak bisa, kita lingkari aja. Kita tetap harus ngerjain 60 soal selama 60 menit. Yang nggak bisa kita lingkari sampai waktunya itu selesai. Boleh juga kalian kerjain yang menurut kalian mudah dulu, yang susahnya itu kayak terakhir aja. Setelah yang mudah itu selesai dan masih ada banyak waktu, kalian coba ke soal yang kalian lingkari, kalian coba lagi, mungkin kalian lupakan rumusnya, jadi kalian baca lagi soalnya, terus kalian kerjakan lagi. Kalau memang benar-benar mentok waktunya sudah habis dan kalian nggak bisa, nggak apa-apa. Jadi setelah waktu 60 menit itu kalian udah selesai mengerjakan, kalian bisa evaluasi. Evaluasinya gimana? Yaitu dengan melihat pembahasan. Dari 60 soal itu, kalian cocokkan dengan kunci jawabannya. Benar berapa, salah berapa. Untuk soal yang kalian nggak bisa, kalian bisa lihat di pembahasannya juga. Kan ada rumus-rumusnya tuh. Nah, itu kalian lihat di situ, oh kalau soalnya seperti ini, berarti rumusnya seperti ini. Seperti itu. Atau kalau seandainya dari pembahasan itu kalian belum memahami, kalian boleh banget tanya kepada teman kalian yang kalian rasa itu kayak dia emang lebih
bisa untuk bab ini kayak gitu, boleh banget. Atau kalau kalian ragu dengan teman kalian, kalian boleh banget kontak guru kalian gitu. Guru kalian pasti seneng kalau seandainya kalian tanya gitu. Karena itu yang aku lakuin. Jadi aku tanya ke temanku, tanya ke guruku. Aku kayak mending aku tanya kepada beliau-beliau daripada aku nggak tahu sama sekali gitu. Jadi aku nggak malu untuk tanya gitu. Jadi nggak usah malu ya untuk tanya ke teman kalian atau ke guru kalian gitu. Karena bertanya itu adalah bukan hal yang memalukan menurutku. Karena dengan kalian bertanya, maka kalian akan mendapatkan ilmu yang baru seperti itu. Untuk evaluasinya, kalau bisa kalian harus bisa melakukan pembahasan pada soal itu 1 kali 24 jam. Kenapa Kak melakukan 1 kali 24 jam? Iya, karena dengan kalian mengevaluasi 1 kali dengan kalian melakukan evaluasi 1 kali 24 jam, maka kalian tidak menunda pekerjaan. Contohnya kalau misalnya hari ini kalian matematika nih ngerjain pembahasannya, ya udahlah besok aja. Kan tadinya kalian menunda pekerjaan ya kan. Dengan kalian menunda pekerjaan, itu kan semakin dikit tanggal untuk menuju hari HUTBK. Jadi kayak apa ya, ilmu-ilmu yang kalian dapatkan tuh sedikit, gak banyak seperti itu. Itu sih kalau misalnya tips untuk hitung-hitungan. Mungkin aku dulu itu kayak gimana caranya dapet hitung-hitungannya tuh biar cepet, gak ngabisin waktu. Itu aku dulu tuh kayak belajar-belajar, tanya-tanya ke guruku gitu. Pak, ini gimana cara apa namanya supaya kita tuh tipsnya supaya kita tuh ngerjainnya tuh cepet kayak gitu. Itu pasti guru kalian ada apa ya? Pasti diajari gitu. Terus aku juga suka lihat di YouTube, itu juga banyak banget yang ngajarin kayak soalnya seperti ini, berarti cara cepatnya tuh seperti ini gitu. Lanjut ya ke sebentar. Tips yang biologi. Biologi ini kan notabene emang hafalan. Jadi kalau tips dari aku gak ngerjain soal dulu, tapi kalau aku tuh harus hafalin atau inget-inget lah babnya, kayak 1 bab, kayak 1 hari itu harus 1 bab gitu. Terus habis itu ketika kalian udah benar-benar bisa, maksudnya udah benar-benar hafal di luar kepala bab itu, kalian boleh terserah mau ngerjain soal. Kalau menurutku sih kalian harus ngerjain soal ya. Jadi habis hafalan, kalau hafalannya emang udah di luar kepala, kalian lanjutkan dengan mengerjakan soal. Kalau pada hari itu, bab itu misal kalian hafalan, terus aku biasanya tuh store ke temen atau ke siapa gitu. Aku mau hafalan ini dari misal dari bab ini intinya tuh kayak gini. Kalau misalnya oh iya udah benar kayak gitu. Aku lanjutin ke mengerjakan soal. Nah, kalau seandainya dari bab itu kita masih nyendat-nyendat gitu, lebih baik saranku adalah tidak mengerjakan soal terlebih dahulu, tapi kita itu harus ngetunasin hafalannya itu. Kayak, oh misalnya dari bab ini, oh intinya tuh seperti ini, seperti itu. Terus untuk mengerjakan soalnya teknisnya sama, 1 menit yaitu 1 soal, seperti itu. Dan juga jangan lupa dievaluasi. Lanjut ke tips TPS. Kalau TPS sendiri tuh aku lebih ke bahasa ya, karena bahasa itu kan ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya. Nah, aku tuh tipenya orang itu bukan nggak bisa, mesti kurang jago dalam bahasa Inggris. Nah, gimana cara mengatasi ketidakjagoanku dalam bahasa Inggris? Itu dengan cara ini menghafalkan kayak kita tuh harus menghafalkan 10 kosakata baru di 1 hari. Dengan kita menghafalkan 10 kosakata baru, ada transitnya itu kita bisa menemukan arti-arti yang baru kayak gitu. Gimana Kak kosakatanya gitu. Kalian bisa dari misal kalian baca-baca soal, terus kalian nggak tahu vocabulary-nya apa, yaudah kalian tulis di buku kecil. Jadi kalau aku dulu tuh nyiapin buku kecil, di mana buku kecilnya itu bisa dibawa kemana-mana. Isinya itu ada rumus-rumus, terus ada vocabulary yang aku nggak bisa kayak gitu. Nah, ketika 10 kosakata itu udah kita udah kita cari artinya, kalian bisa hafalin. Jadi 1 hari itu 10 kosakata tuh dihafal. Oh ini misalnya kayak
different apa artinya? Oh, berbeda. Terus nanti berbeda tadi apa ya artinya? Oh, different seperti itu. Itu bisa banget. Terus nanti besoknya misalnya hari Selasa gitu kalian kan harus ngafalin 10 kosakata lagi. Nah, 10 kosakata yang dari hari Senin itu jangan kalian lupain, tapi kalian ingat lagi, diulas lagi terus dihafalin lagi. Jadinya hari Selasa itu ngafalin 20 kosakata atau vocabulary. Seperti itu sih menurutku. Dan juga kalau misalnya TPS ini menurutku tipsnya itu adalah kerjakan soalnya itu dengan tenang, karena kalau seandainya kalian gopo itu aku pernah ngalamin ngerjain soal TPS gopo itu bikin nggak fokus, jadinya nanti baca soalnya tuh kayak kita persulit sendiri dengan otak kita. Jadi apa ya maksud soal dari ini ya? Itu kalau misalnya kita gopo ya. Kalau kita tenang, oh ini tuh maksudnya kayak gini. Oh ini jadi itu TPS tuh menurutku fokus. Terus jangan gopo. Kalau seandainya gopo itu malah bikin ambiar semua kayak gitu. Menurutku sih seperti itu. Terus juga harus teliti. Jadi fokus, santai, maksudnya jangan tergesa-gesa. Terus habis itu kayak apa namanya? Ya situlah. Intinya kayak kita tuh harus fokus, harus teliti kayak gitu. Terus lanjut ke Q&A. Di sini ada pertanyaan yang aku buat. Berapa jam aku belajar? Itu karena aku notabene itu adalah orang kuliah. Maksudnya aku 2018 tuh kuliah, jadi hari Senin sampai Jumatku tuh full dengan kuliah kalau pagi. Habis itu aku itu belajarnya itu dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Itu di hari Senin sampai Jumat. Paginya ngapain enggak? Paginya aku kuliah. Jadi paginya itu kuliah di FKM. Nah, FKM itu kan lebih gimana ya? Maksudnya kan waktunya tuh lebih banyak. Nah, di sela-sela waktu yang misalnya aku nggak kuliah itu, aku biasanya ngerjain tugas-tugas dari dosenku yang memberikan. Terus nanti sorenya tuh udah free, aku bisa belajar buat UTBK. Nah, untuk Sabtu Minggunya, aku kan libur kuliahnya, jadi aku bisa belajar dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Itu full, Kak. Aku nggak full ngerjain, maksudnya nggak full belajar. Dari jam 7 pagi sampai jam 12. Nanti jam 12 aku ada sholat duhur sama tidur siang. Terus jam 2 aku bangun, makan, terus nanti lanjutlah belajar, intinya sampai jam 9 malam. Kenapa Kak sampai jam 9 malam? Kenapa nggak begadang? Aku tuh tipikalnya bukan orang yang begadang, karena menurutku kalau sudah lewat dari jam 9 malam itu menurutku ya, jam 9 malam itu kayak materi yang aku pelajarin itu nggak bakal masuk ke dalam otakku. Kenapa? Karena otakku udah capek dari pagi itu, udah belajar terus gitu. Jadinya harus rehat dulu. Nanti jam 9 kita tidur, jam 3 kita bangun, kita sholat. Nah, habisnya sholat, kita belajar sambil nunggu subuh sampai pagi, seperti itu. Terus aku belajar buku dari apa? Yang pertama aku tadi sudah bilang, aku lebih suka belajar dari soal tahun lalu. Kenapa Kak kok lebih suka belajar dari tahun lalu? Karena menurutku soal UTBK itu apa ya, kayak hampir memper-memper gitu sih menurutku. Terus juga apa ya? Mungkin kayak soalnya yang diubah-ubah, tapi sebenarnya tuh rumusnya tuh kayak sama aja gitu. Terus habis itu kenapa juga di print? Karena kalau seandainya kita pakai gadget, nanti pasti banyak godaannya. Seperti nanti kalau misalnya kita belajar, ada WA masuk, ada Instagram masuk, nanti malah kita nggak jadi belajar. Kalau seandainya kita di print, kita kan bisa jauh dari gadget, seperti itu. Terus juga kalau seandainya kita di print kan kita nulis. Kalau kata guruku itu kalau kita nulis, belajarnya tuh nulis gitu, itu ilmunya tuh lebih meresap daripada kita pakai gadget. Terus habis itu aku belajar dari tryout sekolah 2018. Terus dari buku Wangsit, aku suka buku Wangsit sih. Kenapa Kak nggak buku yang tebel-tebel gitu, yang biasanya dijual di Gramedia? Karena menurutku kalau buku Wangsit itu soalnya tuh gampang untuk dipahami, terus pembahasannya tuh juga gampang untuk dipahami juga. Kalau misal buku yang tebel-tebel tuh menurutku soalnya tuh kayak
bulet gitu. Jadi aku nggak suka. Terus aku juga pernah pakai Zenius. Juga untuk pembahasan dari soal-soal tahun lalu itu aku kadang lihat di video YouTube. Karena banyak sekali YouTube-YouTube yang membuat kayak pembahasan soal UTBK tahun lalu. Dan itu sangat membantu bagi aku. Terus juga aku ikut tryout online. Itu pun aku cuma ikut sekali di Cerebrum ID. Kenapa Kak ikut sekali? Karena aku aku tuh orangnya ngedonan. Jadi kayak misal aku ikut tryout terus nanti nilainya kayak nggak sesuai itu kayak aku aduh ngedon. Terus itu aku nggak suka banget. Soalnya nanti malah belajarku itu ini terganggu. Jadi ya udah aku ikut aja sekali buat ngetes. Terus udah lihat nilainya, oh mungkin aku harus dinaikkan ini seperti itu. Terus Kak, gimana cara hilangin bosen? Pasti kan kalau misal di masa pandemi gini kan bosen ya. Soalnya kan online, serba online. Itu kalau aku tuh harus ada list tiap hari. Jadi kalau misalnya kalian bangun tidur, kalian harus nge-list. Oh hari ini aku targetnya belajar apa? Misalnya matematika satu bab. Terus aku harus ngafalin biologi ini jam segini. Aku harus ngafalin vocabulary jam segini. Gitu harus ada targetnya gitu sih menurutku. Aku selalu seperti itu. Aku biasanya itu dari aku sebelum TBK sampai sekarang itu jadwalnya tuh ada di HP. Itu ada di Google Docs. Biasanya aku bikin Google Docs gitu. Jadi jam segini waktunya ini, jam segini waktunya ini seperti itu. Ininya tuh pokoknya aku bukan tipikal orang yang suka begadang. Intinya jam 9 malam adalah waktu aku tidur. Jadi semua aktivitas tuh udah selesai. Terus aku tuh orangnya mudian dan gimana sih Kak kalau seandainya kita nggak mood belajar, tapi kita kan harus belajar supaya kita nggak kalah sama teman-teman kita. Kalau aku itu harus cepat-cepat nyari apa ya buat ngembaliin mood. Kalau aku tuh sukanya makan. Jadi aku harus mencari makanan favoritku dulu. Setelah makanan favoritnya itu udah ada, barulah moodku tuh kembali. Nah, kalau seandainya moodnya udah kembali, nah itu adalah waktu bagus untuk kita belajar. Karena itu nanti materinya tuh bisa masuk banget ke kita. Kayak gitu. Kalau seandainya moodku tuh udah kembali, aku biasanya udah gak mau diganggu. Jadi kayak gadgetnya dimatiin. Ya udah aku fokus dengan materi apa yang aku pelajari untuk waktu itu. Seperti itu. Terus Kak les nggak gitu kan? Iya aku les waktu itu aku lesnya itu 3 bulan sebelum aku tes UTBK. Uh, Kenapa Kak les 3 bulan sebelum waktu UTBK? Iya karena sebelum itu kan aku harus kuliah dan kuliahnya tuh harus Senin sampai Jumat. Jadi kalau misal aku les tuh rada gimana ya? Waktu itu aku mau les di GO dan waktu itu GO itu uh, bilangnya itu kayak lesnya itu ada yang pagi, ada yang sore kayak gitu, mengikuti jadwal. Dan aku tuh nggak bisa karena apa? Karena aku kuliah kan. Jadinya aku bisanya tuh ya mungkin sore atau malam kayak gitu, soalnya kuliah. Nah itu akhirnya aku ya wes lah, aku tak belajar di WIA gitu. Nanti 3 bulan sebelum TBK itu kan perkuliahan tuh kan libur. Jadi kalau kuliah itu liburnya 2 bulanan. Kalau Januari. Jadi waktu itu aku libur 2 bulan, jadi Januari itu aku libur, yaitu aku manfaatin buat les kayak gitu. Les sekalian liburan. Jadi kayak lesnya di situ kita orang tua tuh kayak nyari privat gitu. Terus habis itu kayak dari tempat tinggalnya gimana gitu. Dan aku les privatnya tuh di Jogja. Kenapa kok di Jogja? Karena sekalian di sana banyak teman-temanku bisa liburan setelah UTBK. Terus juga untuk tes UTBK-nya aku milih Jogja gitu. Dan orang tuaku pun udah dapet gurunya di sana dan tempat tinggalnya. Terus mungkin gurunya Kak dapat dari mana? Yaitu orang tuaku yang nyari dan aku nggak tahu untuk nomor kontaknya karena waktu itu udah kayak tanya-tanya gitu tapi nggak tahu juga nomornya, nggak dikasih tahu. Seperti itu. Itu sih tips and triknya dari aku. Terus ini lanjut ke pengalaman di FK UNER. Untuk pengalaman di FK UNER itu sendiri, kalau kalian masuk FK itu siap-siap kalian itu waktunya sedikit. Kenapa? Karena FK itu sistemnya blok. Kalau sistemnya blok itu ujiannya tuh setiap bulan
gitu. Ujiannya bisa setiap bulan atau kalau paling banyak itu 2 bulan. 2 bulan pertengahan tuh udah ujian. Jadi sistemnya itu sistem kebut dengan materi yang emang banyak banget. Nah, tips dari aku kalau kalian masuk FK itu yaitu dengan cara kalian nyicil belajarnya. Materinya tuh dicicil. Kayak misalnya Senin kalian ada, kan kalau aku ya, misalnya Senin itu aku mempelajari 5 bab sekaligus. Nah, ya udah hari Senin itu kan kalau FK itu sekolahnya dari pagi sampai sore. Udah kayak orang kerja pabrik itu loh. Jadi kayak emang pagi jam 7, nanti pulangnya itu sore. Dan istirahatnya itu jam 11, jam 12 kalau aku ya. Nah, terus habis itu kalau sore itu ya wes habisnya apa kuliah itu kalian beres-beres, sholat gitu. Habisnya itu kalian harus cepet-cepet bisa nyicil dari 5 bab itu minimal 3 bab lah, nyicil sampai malam gitu. Kenapa Kak kok nyicil? Iya, soalnya kalau kalian nggak nyicil nanti semakin menumpuk-numpuk kan materinya, semakin numpuk di belakang, mendekati ujian, malah kalang kabut kalau menurutku. Jadi kalau misalnya 5 bab dipelajari di hari Senin itu, kalian harus pelajari 3 bab dulu. 2 babnya gimana? Nggak apa-apa, 2 bab itu dikerjakan waktu hari Sabtu Minggunya. Jadi Sabtu Minggunya itu kalian ulas yang 2 bab yang belum kalian pelajari. Nah, kalau dari aku sendiri, kayak kalian belajar itu baca PPT kan. Nah, itu kalian harus langsung buat rangkuman kalau aku. Jadi kayak misalnya aku eh, babnya trombosis misal ya, trombosis. Nah, dari PPT trombosis itu aku harus bisa menyimpulkan dari isi PPT trombosis itu apa inti dari PPT trombosis itu. Aku buat rangkuman. Jadi, setelah aku belajar 3 bab itu, aku juga harus punya 3 rangkuman yang sudah aku rangkum. Seperti itu. Fungsinya apa Kak buat rangkuman gitu kan? Supaya kalau misalnya materinya kan banyak, jadinya pasti nanti misalnya Sabtu Minggu udah lupa kan karena materinya banyak, jadi kayak wis lupa-lupa gitu lah. Kita gak usah buka PPT lagi, kita tinggal buka rangkuman yang sudah kita buat seperti itu. Kalau tips dari aku, caranya seperti itu. Terus habis itu kalau misalnya perbedaan ya, ini di negeri, FK negeri sama FK swasta. Kalau seandainya FK negeri itu kalau seandainya kalian nilainya jelek, maksudnya kalau di negeri itu kan di bawah B itu remedi ya. Kayak B, C, D itu remedi. Nah, kalau kalian remedi itu nanti kalau di negeri itu gak usah bayar lagi. Ya udah kalian tinggal remedi 2 kali, entah 3 kali sampai sesuai dengan mata pelajaran yang kalian ikuti itu nyedianya berapa. Kalau misalnya mata pelajaran kalian tuh nyediainnya 2 kali, berarti kan kalian bisa ngikuti remedi 2 kali. Ya udah itu nggak bayar. Tapi kalau misal swasta, menurut kata temanku itu bayar setiap remedi gitu. Jadi kayak misalnya mata pelajarannya 2 kali, nyediain remedi ya udah 2 kali bayar gitu. Gitu sih. Terus bedanya lagi, kalau misalnya FK negeri yang akreditasinya A sama yang C itu gimana gitu kan. Menurutku kalau misalnya FK itu juga melihat akreditasinya juga ya. Kalau seandainya kalian masuk di FK UNER, aku kan tahunya FK UNER ya. Kalau kalian masuk di FK UNER itu nanti dulu dokterku itu pernah bilang kalau seandainya kalian semester satunya masuk FK UNER, nanti kalau misalnya ngambil spesialisnya itu lebih gampang daripada orang yang bukan alumni dari UNER. Kayak gitu. Kayak misalnya aku mau masuk S2 atau spesialisnya mau masuk UNER juga, itu ada apa ya kayak lebih gampang gitu loh. Ya intinya sama-sama sih sebenarnya, ada syarat dan ketentuannya juga, tapi lebih mudah. Terus kalau misalnya akreditasinya bukan A gimana Kak? Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi setiap kita mau daftar spesialis itu kita harus dilihat dari akreditasinya FK-nya dulu. Seperti itu. Kan buat pertimbangan juga toh. Terus kan juga kalau misalnya akreditasinya bukan A, itu kan nggak ada spesialis kan di univnya itu. Jadi kita harus move univ. Dan move univ itu kita harus tes lagi. Seperti itu. Terus untuk organisasi di FK itu banyak banget. Kalau aku tuh waktu dulu tuh udah menanamkan gini, kalau aku masuk FK mungkin aku nggak ikut organisasi banyak. Kenapa?
Karena kalau misal organisasi banyak, itu takutnya nanti aku belajarnya tuh terganggu. Karena dengan sistem yang emang materinya emang banyak, terus waktunya cuma sebentar, 1 bulan, jadinya aku memutuskan untuk hanya memilih satu organisasi untuk saat ini. Aku memilih Cimsam, seperti itu. Dan itu organisasi itu terkadang banyak banget kegiatannya tuh di Sabtu sama Minggu. Nah, makanya itu alasan aku hanya milih satu organisasi itu. Oke lah, misalnya 1 bulan, Sabtu Minggunya dipakai buat organisasi. Kan 1 bulan itu ada 4 minggu. Misalnya satu minggunya itu dipakai buat organisasi. Oke, nggak apa-apa lah. Maksudnya kita masih ada 3 minggu lagi untuk belajar, kayak gitu sih menurutku. Kalau seandainya kalian mengikuti banyak organisasi, menurutku kayak kalau kalian bisa untuk bagi waktunya sih nggak apa-apa. Kalau aku tuh orangnya harus gimana ya, harus fokus. Maksudnya kayak harus hening kayak gitu, harus fokus, gak ada kayak kegiatan yang mencampuri. Kalau seandainya kita mau belajar terus ada Zoom kegiatan tuh kan kayak gak masuk gitu materinya ke aku, gitu sih menurutku. Terus untuk teman-teman di FK tuh baik-baik sih menurutku karena mendukung. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa, kita tanya ke teman kita, ini maksudnya apa ya gitu. Dan temennya tuh juga saling membantu kayak gitu supaya sama-sama dapat nilai bagus dan juga lulusnya juga bareng. Terus juga ini di FK UNER itu kalau aku tuh ada namanya yudisium. Ya, yudisium tuh kayak sidang. Jadi itu kalau di FK UNER itu dari semester 1, 2, 3 itu harus disidangkan. Kalau seandainya nilai kalian tuh jelek, itu kalian nggak bisa naik ke semester 4, tapi kalian harus ngendon di semester 1 lagi. Mudeng nggak ya maksudku? Jadi kayak misalnya semester 1, 2, 3, kita udah di semester 3, kan waktunya kita disidangkan, namanya tuh yudisium ya. Kita disidangkan. Nah, di sidang itu kalau misalnya nilai kita dari semester 3 kan pasti udah banyak banget kan kayak mata pelajarannya. Itu misalnya ada satu aja yang kalian nilainya jelek, itu bisa berakibat kalian mengulang. Jadi mengulang ke semester 1. Jadi kalian lulusnya itu terlambat dan nggak sama kayak angkatan kalian. Jadinya ya kalau misal kalian emang udah bertekad masuk FK UNER tuh kayak ya udah kayak nyicil belajarnya kayak gitu. Boleh lah kalau misalnya habis ujian kalian nggak belajar tuh nggak apa-apa. Tapi Seninnya tuh harus fire lagi, maksudnya harus semangat buat ayo semangat belajar lagi gitu. Jadi kalau habis ujian mau leyeh-leyeh nggak apa-apa. Tapi Seninnya itu kan harus semangat untuk belajar lagi seperti itu. Terus apa lagi ya? Udah sih kayak gitu kalau di UNER tuh yudisiumnya tuh dari semester 1, 2, 3 tuh yudisium. Semester 4, 5 di yudisiumin lagi, terus semester 6, 7 itu yudisium juga sambil ngambil janji uh, ini dokter muda gitu sih. Kalau di FK UNER. Terus juga dokternya itu kalau ngajar tuh ya enak-enak gitu sih menurutku. Udah sekian presentasi dari aku. Terima kasih. Dan juga buat teman-teman tuh jangan minder ya. Kalau misal kalian nggak bisa, itu jangan minder pol. Lebih baik kalian tuh ayo berusaha sama-sama bangkit. Kalau kalian minder, terus kalian, aduh aku lo gak iso gitu kan. Itu kayak kayak kalian tuh nurunin down-nya kalian sendiri gitu loh. Dan semakin kalian nurunin down-nya kalian, maka kalian itu kayak nggak bisa gitu loh bersaing, nggak bisa ngelawan teman-teman kalian, musuh-musuh kalian di depan sana, yang dimana teman-teman kalian aja itu kayak semangat untuk belajar, kok kalian mau loyo-loyo, ayo kamu pasti bisa, gitu sih menurutku. Menurutku tuh juga usaha itu tidak akan mengkhianati tidak akan mengkhianati hasilnya kita kayak gitu. Kalau kalian tuh berusaha banget pasti bisa lah kayak gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya udah mau UTBK tuh kayak minta doa ke guru-guru kalian, ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau misalnya selama ini kalau misal itu manusia tuh gak sempurna, jadi kita banyak salah, jadi kita minta maaf ke teman-teman, ke guru-guru kita, ke keluarga. Dengan kita meminta maaf dan memohon doa itu, mungkin dari mereka itu doanya tuh bisa manjur dan Allah mendengarkan itu. Dengan berkat doa mereka, kita bisa masuk ke universitas yang kita
yang kita impikan seperti itu. Ininya tetap semangat lah, jangan loyo-loyo, karena dengan semakin kalian loyo-loyo, maka semakin dekat dari HUTBK dan pesaing kalian itu nggak sedikit tapi banyak. Terima kasih, see you on top guys, semangat. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Kak Kurotul untuk penyampaian materinya. Keren banget nih Kak, udah rinci banget nih. Untuk selanjutnya ada sesi apa nih Put? Selanjutnya itu ada sesi yang paling ditunggu oleh teman-teman semua pastinya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, sekarang kalian boleh raise hand atau tulis di kolom komentar ya yang mau bertanya, nanti biar pihak panitia yang pilih pertanyaan kalian atau tunjuk kalian biar bertanya secara langsung. Yuk boleh yuk yang nanya yuk. Ada kan? Mungkin yang malu-malu raise hand, malu-malu untuk on cam, bisa tulis di kolom chat pertanyaannya. Nih Kak, udah ada satu nih. Oh oke, aku langsung jawab boleh nggak? Atau gimana? Mungkin, ya boleh Kak, langsung aja. Nah, ada pertanyaan, kalau FK itu ujian dan prakteknya itu seperti apa? Nah, kalau misalnya kita, karena aku semester 1-2-nya tuh masih offline, ya kan, itu aku itu kayak belajar prakteknya tuh kalau semester 1 kan anatomi ya, jadi kita pakai kadaver. Tahu kan kadaver tuh kayak mayat itu, ya kan, mayat, yang dimana mayatnya tuh udah diformalin, kayak gitu. Jadinya kita kayak ada bukan ada ledel, maksudnya kayak gimana ya? Kita tuh kayak cari, oh ini namanya ini, oh ini namanya ini, dengan kita bawa buku ke lab yang udah ada kadavernya, udah disiapin sama departemen anatominya, terus kita bawa buku, terus kita lihat, oh ini tuh misalnya muskulus apa, muskulus tuh kayak ya apa namanya, muskulusnya tuh apa, oh ini namanya ini arteri apa, ini vena apa gitu. Jadi kita tahu seperti itu sih untuk anatomi. Untuk semester 2-nya aku udah ke pemeriksaan fisik kayak tensi, anamnesis. Anamnesis tuh kayak dokter, kita seolah-olah jadi dokter, terus habis itu ada pasien yang ke kita. Kalau kalian berobat ke dokter, pasti kan kalian ditanyain gini, selamat pagi, sakit apa ya Bu? Seperti itu. Nah kan kita tuh praktek seperti itu, sakit apa ya Bu? Terus keluhannya di mana? Kayak gitu ya. Kita tuh mengulas itu. Seperti itu sih untuk prakteknya. Untuk ujiannya tuh kalau FK UNER itu pakai ini komputer. Jadi komputernya tuh kayak udah disediain dari FK UNER-nya, dan ya udah kita tinggal datang, tinggal kerjain seperti itu. Dan sebelum masuk lab komputernya tuh kita harus diperiksa dulu pakai apa ya? Pakai alat, kalian tahu nggak sih yang kayak di bandara itu loh, yang strep gitu loh, buat tahu ada bahan, ada apa ya? Kayak di bandara tuh loh yang harus di itu dicek gitu. Terus habis itu kita diraba-raba, takutnya tuh ada kita bawa apa, misal contekan atau apa, itu pasti nanti ketahuan juga. Seperti itu sih sebenarnya. Semoga menjawab. Oke, tadi aku lihat Krisna nih, yang tadi raise hand. Boleh langsung on mic. Ya, mau nanya Kak, kan UTBK itu pelajarannya kan fisika, biologi, kimia, matematika. Itu kan banyak ya. Nah, Kakak dulu dapat nilai 803 itu apa belajar semuanya? Nah, kalau misalnya iya, itu baginya gimana? Terima kasih. Nah, aku langsung jawab ya. Jadi kalau aku itu belajarnya tuh semua dipelajari. Kayak misalnya hari Senin itu aku mau belajar matematika, ya udah aku mau bahas apa gitu kan, harus tuntasin. Kalau
apa namanya kayak nggak cuma satu bab gitu kan, aku bilangnya tadi satu bab itu minimal ya, kalian bisa kayak 2 bab 3 bab kayak gitu, terserah kalian. Pokoknya kayak misalnya Senin matematika, hari Selasanya Senin tuh matematika berapa bab, terus Selasanya tuh ganti mata pelajaran apa berapa bab kayak gitu sih, harus ada listnya sih menurutku. Kalian hari ini mengerjain apa, terus bab apa yang kalian apa namanya kalian mau pelajari seperti itu menurutku. Gimana, Krisna? Makasih. Yang di kolom chat ada yang nanya nih Kak dari Nuha. Kak, kalau masih kelas 11, lebih baik belajar buat UTBK dari awal kelas 10 atau fokus aja sama yang sekarang? Silakan dijawab Kak. Oke, aku mau jawab dulu. Kalau menurutku sih, kalau dari kelas 11 tuh mendingan kalian fokus dulu di kelas 11-nya itu benar-benar ditekuni. Karena dengan kalian tekuni di kelas 11, misalnya kalau kelas 10 kalian kendor, ya lah kayak ya udah nggak apa-apa kelas 10-nya kendor. Tapi kalau misal kalian udah kelas 11, kalian harus fokus itu, kalian terusin itu, kalian fokus dengan kalian fokus itu, kalian kan nggak susah payah buat ngulas lagi kalau misal kalian kelas 12 kayak gitu. Nanti kelas 12 mungkin kalian susah payahnya ngulasnya di kelas 10 karena kalian kendor itu kan. Maksudnya kendor tuh kayak main-main gitu kan. Nah, kelas 11-nya itu karena kalian jadi kalian itu nggak terlalu ngoyo untuk mengulas lagi kayak gitu sih menurutku. Oke, semoga bisa menjawab ya. Lanjutnya yang raise hand ya. Dari Mariam nih, boleh langsung on mic, on cam. Sebelumnya terima kasih Kak Kurotul udah ngasih waktu, dan sama Kak Mira Salsa udah ngasih waktu buat bertanya. Nah Kak, pertanyaan aku mungkin out of topic nih dari UTBK, tapi mau nanya aja Kak, soalnya penasaran banget. Nah Kak, cara untuk menghadapi kejulitan teman-teman pas kita punya mimpi ke universitas sebesar, misalnya UGM nih, UI atau UNEIR, tapi kayak diremehin gitu, kayak kamu gak akan bisa tuh Kak, kamu gak akan mampu, soalnya orang dari Jawa tuh pinter-pinter, kamu gak akan bisa. Nah, misalnya dari Kak Kurotul sendiri, kalau Kak Kurotul apakah punya support system, atau misalnya dari Kak Kurotul sendiri nih yang punya niat buat masuk FK di Unair. Nah, Kak Kurotul tuh tipsnya cara menjawab mereka tuh kayak gimana sih? Kayak penasaran aja gitu Kak, kalau misalnya kayak, oh aku bisa kok, tapi dengan yang lebih kayak nendang mereka gitu, kayak gak bakal berani lagi nanya-nanya, remehin kita gitu. Gimana Kak? Oke, aku langsung jawab ya. Jadi aku tuh karena 2018 tuh aku ketolak, aku pasti kan banyak temanku yang kayak, paling nggak masuk lagi 2019 di UNER, kayak gitu kan. Dan Iya. juga banyak banget juga temanku kayak, yakin dah kayak gitu. Terus aku juga kayak, ya wes, aku jawabnya tuh kayak nyantai aja kayak gini. Ya udah kalau kalian nggak percaya nggak apa-apa, tak buktikan aja. Gitu sih kalau menurutku. Jadi aku senyumin aja, aku nggak mangkel. Jadi kalau kalian tambah mangkel itu nanti malah ganggu belajar kalian. Jadi senyumin aja, terus tapi kita dengan dengan remehan mereka itu adalah semangat kita. Jadi kita harus semangat dan harus bisa buktiin kepada mereka bahwa kita bisa. Seperti itu. Makasih Kak Kurotul. Iya, sama-sama. Oke, pertanyaan yang di chat lagi ya Kak. Ada dari Irham Muhammad. Kak mau tanya, semisal pilihan jurusan kita yang sesuai dengan minat dan bakat tidak sesuai dengan keinginan orang tua, itu bagaimana ya Kak? Misal sudah diterima, tapi kita tidak bisa menjalankan kuliah dengan sepenuh hati dan ada rasa terpaksa, tapi di sisi lain kita harus nurut kata orang tua. Jadi gimana ya Kak? Langsung aku jawab ya. Kalau menurutku itu untuk milih kuliah itu lebih baik kalian rundingin dulu sama orang tua. Karena gini, oke, misalnya orang tua kalian misal milih FK, tapi kaliannya misalnya milih teknik misal ya, semisal. Kalian tuh lebih sukanya di teknik. Kalau menurutku kalian ngomongin aja ke orang tua kalian. Kayak kalau di FK tuh kayak gini, tapi aku tuh sukanya di
teknik. FK itu kayak apa ya, sistemnya itu harus cepat kayak gitu. Terus aku juga nggak suka yang seperti itu. Kita harus diskusi karena kenapa? Karena yang menjalani itu karena yang menjalani kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian paksaan dari orang tua itu nggak enak banget kayak gitu. Jadi kita harus ngasih pengertian ke orang tua dulu kayak gitu. Baiknya FK tuh di sini. Kalau aku masuk sini nanti plus minusnya tuh seperti ini. Kalau aku masuk teknik plus minusnya tuh seperti ini, seperti itu. Karena gimana ya, gak banyak sih, ada beberapa temen aku yang dia emang kemauannya bukan di FK, tapi orang tuanya itu pengennya di FK. Akhirnya di semester berapa ya kemarin? Semester mau nginjak semester 3 mereka keluar boyong apa ya? Pindah ke jurusan yang dia punya. Soalnya apa? Kalau saya dipaksa orang tua tuh kayak beban banget gitu loh di otak gitu. Karena FK tuh kan kayak jangan beban gitu, kayak ya wes kita jalani aja gitu loh. Karena emang berat sih kalau menurutku di FK, karena dengan waktu yang emang singkat kayak gitu sih. Tips gue adalah kasih pemahaman ke orang tua kalian, omong baik-baik gitu. Oke, semoga menjawab ya tadi jawabannya. Biar gak kehalang restu orang tua nih Kak ceritanya. Lanjut ya Kak, yang raise hand. Untuk Hasna boleh langsung on mic, on cam. Langsung aja ya Kak. Mau tanya kok, motivasi kakak buat jadi dokter tuh apa sampai kakak tuh rela belajar sambil kuliah, padahal udah diterima di Universitas Jember jurusan kesehatan masyarakat. Maksudnya kakak tuh sampai mau banget gitu jurusan kedokteran. Apa motivasi besar kakak pengen di jurusan ini Kak? Itu aja Kak. Oke, langsung aku jawab ya. Jadi motivasi aku tuh apa? Karena emang dari dulu tuh aku tuh kayak emang pengen jadi dokter, tapi aku selalu ketolak sama universitas-universitas swasta di tahun 2018. Jadinya kayak aku aku nggak bisa masuk FK kayak gitu. Aku awalnya tuh ngedon banget, tapi aku kayak ayo semangat, aku pasti bisa kayak gitu. Terus juga waktu itu 2019 aslinya aku nggak mau ikut UTBK, tapi orang tua aku tuh nyuruh kayak ayo ikut UTBK lagi, kan impianmu di FK UNER kayak gitu. Dan aku juga pengen bantu orang-orang yang emang nggak mampu. Jadi dengan ilmu itu aku bisa bantu kayak pengobatan. Jadi mereka itu kayak nggak usah bayar kayak gitu loh. Terus aku juga pengen pengen yang ke desa-desa kecil kayak gitu, yang dimana kalau misalnya desa-desa kecil tuh kan mau ke puskesmas aja pun susah kayak gitu. Nah aku tuh pengennya aku bantu mereka kayak gitu. Gitu sih motivasi aku. Oke, makasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Mungkin satu lagi ya Kak. Chat ada dari Andi lagi. Kak, maaf aku mau nanya, lebih baik kita prioritasin capaian atau TPA ya Kak. Terus kalau misalnya sudah mendekati hari H, lebih baik kita mulai enjoy aja apa tetap mengulang materi? Belum dijawab Kak. Oke, aku langsung jawab ya. Kalau menurutku itu kalian lebih ke TPA-nya yang didalemin. Soalnya kalau misal TPS tuh kayak apa ya, kalian tuh masih bisa untuk ngelogika gitu loh untuk TPS-nya sendiri. Terus untuk bahasanya sendiri kan nggak seberapa susah toh. Kayak misalnya bahasa Indonesia, karena kita kan di Indonesia jadi nggak seberapa susah untuk pelajarinya. Kalau misal TPA itu kan kayak susah karena ada rumusnya, kita harus ngitung kayak gitu-gitu. Terus kita harus hafalan. Dimana biologi yang hafalnya banyak, terus kimia yang hitung-hitungannya rumusnya, fisika yang banyak. Jadi menurutku tuh kita harus benar-benar belajarnya tuh di TPA gitu. Tapi jangan melupakan TPS gitu. Di sela-sela kita habis belajar TPS tuh kita juga harus belajar TPS seperti itu. Terus tadi apa lagi ya? Kalau udah mau mendekati UTBK-nya lebih baik enjoy atau tetap ngulang materi?
Kalau aku kemarin waktu 2019 Hamin 1 hari mendekati UTBK, aku paginya belajar, tapi setelah maghrib aku udah nggak belajar karena apa? Itu kita harus ngeistirahatin otak kita. Jadi aku mungkin nggak belajarnya itu bukan nggak belajar nyel, nggak belajar enggak, tapi aku kayak nggak belajarnya itu nyantai sambil lihat pembahasan di YouTube kayak gitu sih aku. Jadi kita nyantai tapi kita juga dapat ilmu dari pembahasan di YouTube. Oke Kak, semoga jawabannya menjawab pertanyaan ya. Lanjut yang raise hand kepada Muhammad Iqbal. Silahkan. Assalamualaikum Kak, selamat sore. Aku mau nanya nih, gimana sih cara menghadapi kecemasan pas UTBK? Terus menghadapi ketakutan bocoran soal. Terus gimana sih biar aku tuh kan sama TO tuh nilai itu down terus, paling gede aja 502. Terus gimana sih Kak biar kita tuh yakin nilai UTBK tuh tinggi gitu, kita tuh optimis gitu. Oke. Oke, aku langsung jawab ya. Jadi kalau menurutku tuh kalian tuh tetap aja belajar kayak gitu. Jadi gak usah lihat nilaiku segini bisa nggak ya. Terus kalian tuh kayak yakin gitu loh. Kalian pasti bisa kayak gitu kan. Kalian harus aku pasti bisa dengan usaha yang udah aku jalani. Terus waktu TBK pasti kan kalian berdek gitu kan, kayak cemas kayak gitu. Kalian harus bisa mengontrol diri kalian sendiri. Kayak misalnya aku dari kemarin tuh aku udah berusaha. Jadi ini adalah time untuk aku membuktikan semuanya kayak gitu. Membuktikan semuanya kayak gitu. Aku hanya bisa berdoa dan yang di atas yang bisa bantu kayak gitu. Dengan kata bismillah aku mengerjakan soal ini. Semoga dengan ini tuh kayak bisa gitu buat masuk universitas yang kalian inginkan. Aku sih kayak tetap positif aja. Ya wes kita udah berusaha. Intinya ya udah kita jalani dulu kayak gitu. Nanti hasilnya kalau seandainya emang nggak memuaskan, berarti kita harus setelah itu hasilnya keluar kita harus evaluasi kayak gitu. Seperti itu sih. Terima kasih. Oke, satu lagi pertanyaan. Ini aja kali ya. Dari Yovana Karen. Kak, kalau boleh tahu nih, apakah kakak pernah mengalami kesulitan selama berkuliah di FK? Gimana tuh Kak? Gimana? Kesulitan? Ya, selama FK mungkin ada apa aja? Oke, aku langsung jawab ya. Jadi untuk di FK itu pasti banyak juga kesulitan. Kayak aku itu jadi untuk di pelajaran SMA buat ke kedokteran tuh ya gimana ya rada beda gitu kan ya, rada beda. Jadinya kayak emang sulit sih karena dimana kita tuh yang awalnya SMA-nya kita kan kayak longgar gitu kan. Jadi kayak belajarnya ya wes nyantai-nyantai kayak gitu. Dimana dengan kita masuk FK itu langsung dipadetkan. Jadi yang awalnya kita emang renggang, terus langsung masuk FK tuh langsung gini. Jadi kan kalian kan belum siap kayak gitu kan. Jadi waktu aku tuh semester 1 tuh itu yang aku rasakan. Jadi yang awalnya aku emang renggang belajarnya, maksudnya tuh nggak sepadet gitu. Nah, moro-moro masuk FK tuh langsung padet. Di mana 1 bulan tuh udah langsung akhir dari bulan akhir 1 bulan itu kita harus langsung ujian. Jadi itu kalau aku tuh waktu semester 1 tuh kendalanya itu jadinya habis selesai dari semester 1 itu aku langsung evaluasi. Oh, aku harus ganti metode belajarku di mana yang semester 1 itu aku metode belajarnya adalah ya udah belajarnya tuh kayak nyantai terus nanti Sabtu Minggunya aku baru ngulas lagi. Ternyata itu adalah metode yang salah gitu. Jadi di semester 2 aku harus bisa mengevaluasi terus aku harus bisa menentukan metode yang kayak gimana yang aku harus yang aku harus anut kayak gitu. Itu sih menurutku. Terus jangan putus asa karena di FK itu ya wis begitulah.
biasanya tuh karena di FK tuh temennya tuh pinter-pinter, kadang kita dapat nilai jelek itu kayak ngedon. Aku pun pernah dapat nilai jelek. Itu benar-benar membuat aku down banget. Tapi kalau misalnya kita sekali lagi, kalau misalnya kita down, pasti kan kita malas belajar, malas apa, malah kita gadgetan. Nah, itu yang aku nggak suka. Jadi dengan nilaiku yang jelek, itu aku memotivasi diriku. Ayo, berarti mata pelajaran besok aku ujiannya tuh harus nggak remedi lagi. Atau kalau misalnya anatomi remedi ya, ayo aku harus anatominya tuh besok remedi. Besok tuh aku nggak boleh remedi lagi. Ayo, aku harus semangat belajar. Kayak gitu, aku harus apa ya, mensupport diriku gitu. Ayo semangat. Kalau aku dapat nilai jelek ini, ayo semangat. Ojo malah IG-an, ojo malah WA-an kayak gitu. Ayo belajar kayak gitu sih menurutku. Oke Kak, terima kasih. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Terakhir nih Kak, dari yang raise hand nih, Mary Virus, silahkan on mic, on cam. Mary Virus. Kak Mary, mungkin nggak jadi mungkin ya. Mungkin kita bisa beralih di kolom chat nih. Terakhir ya Kak. Kak, maaf mau nanya lagi. Kalau kita pengen masuk FK tapi belum 100% yakin, kira-kira yang bisa ngeyakinin kita buat milih FK tuh apa ya Kak? Dan hal apa aja yang harus dipertimbangkan sebelum milih FK? Aku langsung jawab ya. Jadi hal apa yang kita pertimbangkan kalau seandainya kita memilih FK, yang pertama itu pasti nilai. Jadi kayak misalnya kalian ngecek UTBK itu ini tuh gimana sih kalau tahun ini tuh nilainya keluar dulu kayak aku 2019 atau ngerjain sambil milih? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin ngerjain sambil milih Kak, kalau nggak salah. Oh, berarti kayak sistem yang lama kayak 2018 kan kayak gitu. Jadi kalau menurutku itu pertimbangannya tuh pasti kemampuan. Kalau seandainya kalian itu misalnya kalian nggak apa-apa sih, kayak aku dulu 2018 tuh kayak kemampuanku emang nggak seberapa ya kan, mesti kayak gak emang 100% bisa gitu, enggak. Waktu aku mondok itu, karena keterbatasan mondok itu kan kayak keterbatasan gimana ya, keterbatasan ilmu. Jadinya kayak kita nggak bisa lihat YouTube, kita nggak bisa pembahasan, terus pun dengan ya belajar formal, kayak formal tuh kayak sekolah-sekolah gitu, terus ya belajar kitab-kitab gitu kan, aku kan mondok kayak gitu kan, jadi ya waktunya padat banget. Terus ya wes lah, akhirnya aku kayak pilihan satunya aku tetap milih FK, tapi univnya tuh aku mikir lagi, karena dengan kemampuan yang aku miliki, kira-kira aku bisa masuk di mana dengan persaingan, kan FK tuh banyak ya persaingannya, jadi kalau misalnya kita memilih tetap FK, ya nggak apa-apa. Tapi kita harus milih universitas yang emang kayak persaingannya tuh dikit gitu. Jadi menurutku sih gitu. Jadi aku dulu tuh kayak milih FK-nya tuh FK UNED kayak gitu. Terus pilihan duanya tuh FKM kayak gitu sih. Kalau aku. Oke Kak, terima kasih. Oke, karena terbatasnya waktu, sayang banget nih kita nggak bisa jawab semua pertanyaan teman-teman. Nah, kalau boleh nih Kak, aku minta pesan dari Kak Kuratul nih buat teman-teman yang besok udah mau ngelaksanain UTBK nih Kak. Mungkin kayak doa atau persiapan mental atau hal-hal khusus seperti apa sih Kak? Oke, untuk pesanku buat yang besok mau UTBK, mungkin banyak, kalau misalnya muslim ya, banyak sholawat. Terus habis itu kayak
kalian bisa minta doa ke guru-guru kalian, minta doa ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, minta doain. Terus habis itu sholat di sepertiga malam, kalau yang muslim minta petunjuk ke Allah kayak gitu. Sih kalau aku dulu tuh aku lakuin. Jadi kalau aku minta petunjuk ke Allah kayak kalau misalnya ini emang apa bisa, misalnya emang ini rezekiku, lancarkanlah kayak gitu. Kalau misalnya emang bukan rezekiku, berilah pengganti yang terbaik untuk aku. Seperti itu sih. Terus aku juga ya udah aku yakin kan aku kemarin udah berusaha, ya wes bismillah lah ngerjainnya. Seperti itu. Aku dulu tuh emang pasrah gitu. Dan kata temanku tuh kalau bukan kata temanku dan aku ngerasain sendiri ya. Kalau 2018 kemarin tuh aku ngerjainnya tuh dengan kayak tertekan. Soalnya apa ya, Amin satunya tuh nggak plong gitu loh. Pikiranku tuh kayak nggak plong banget. Kayak, ya apa ya aku bisa nggak sih ini apa gitu lah. Nah 2019 tuh kemarin tuh aku coba untuk pikiranku plong. Ya wes lah kalau misalnya emang rezekinya ya wes nanti bakal bakal apa ya, bakal ada cara gimana untuk nanti keterima gitu. Ya aku kayak H-1 kemarin tuh 2019 tuh ya wes pikiranku tak plongin gitu. Dengan pikiran plong itu nanti soal-soal tuh kayak gampang gitu menurutku. Jadi lebih ke maksimalin usaha, terus pasrah gitu ya Kak, terus doa. Iya, pasrahnya H-1 ya. Jadi kayak ya udah kita udah usaha gitu. Nah, oke Kak. Nggak kerasa banget ya teman-teman, kita udah di penghujung acara. Sebelum kita foto bareng nih, boleh yuk teman-teman yang belum on cam bisa nyalain kameranya terlebih dahulu. Lalu, ya on cam yuk. Nah, sambil nunggu teman-teman yang nyalain kamera, aku dan Putri mewakilin dari pihak kandidat college mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan ilmu yang kakak berikan di webinar kali ini. Semoga kakak diberikan kelancaran untuk kuliahnya dan karir ke depannya. Amin. Amin. Sepertinya teman-teman udah pada on cam nih. Ayo, yang belum on cam dulu yuk kita foto dulu. On cam yuk. Lanjut aja kali Amir, langsung kita foto. Oke, boleh. Buat slide pertama dulu ya. Semuanya senyum ya. Senyum, cheese. 1, 2. Sebentar ya. Sekarang slide kedua. Yuk, senyum lagi. Kan nggak tahu kan kalian ada di slide berapa. Tetap senyum ya. 1, 2. Sekarang yang ketiga udah nggak ada yang ini nih on cam ya, jadi nggak usah kali ya. Oke. Udah deh. Makasih. Oke, aku ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah antusias mengikuti webinar kali ini dari awal acara sampai akhir acara. Nah, bagi kalian yang ingin ngulik lagi nih materi hari ini, boleh banget nih kalian cek di YouTube Kandidat College. Di sana kita akan mengupload record dari webinar hari ini. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya dan besok yang mau UTBK nih, semangat ya. Aku dan Kak Putri mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman udah boleh live Zoom ya.